Ya, karena kalau kita melihat dengan korban nafsa atau pecandu nafsa, intinya akan arahnya ke medis gitu. Karena kita pengguna zat adiktif itu larinya pasti ke medis karena pasti adanya hubungan seks bebas di situ gitu, adanya pertukaran jarum suntik gitu ya. Kita pasti kalau kita pengguna nafsa itu sepaket dengan medisnya gitu. Ada infeksi menular seksualnya, ada kata dia habis pengguna nafsa, menggunakan nafsa, terus berhubungan seks tanpa pengaman. Jadi kalau dibilang pengguna nafsa dan medis itu sepaket. Ya, kalau kita lihat ini di rehabilitasi ini ada 4 komponen ya gitu. Ada panti rehab. Panti rehab contohnya BNN Lido. Itu panti rehab. Dia berbasis panti. Ada berbasis rumah sakit. Contohnya rumah sakit RSKO, rumah sakit Marzuki Mahdi, dia berbasis rumah sakit di bawah Kemenkes. Ada berbasis spiritual. Ada contohnya pesantren Inabah, Dulos, dia berbasis spiritual. Ada berbasis PABM atau berbasis adiksi pemulihan masyarakat gitu ya. Jadi tergantung dari teman-teman konselor atau pejangkau, dia pasnya di mana sih karakternya si anak, karena kita tidak bisa memaksakan karakter si A harus masuk ke panti gitu. Sebenarnya dia cocoknya di berbasis masyarakat. Contohnya ada karakter si B, dia bagusnya di berbasis masyarakat, tapi sebenarnya dia cocoknya di berbasis panti gitu. Makanya ada kejelian dari pihak konselor maupun dari tugas pejangkau lah ya, untuk memastikan ini si klien ini, pecandu ini cocoknya di berbasis apa sih gitu. Ya, pertama sih di tingkat keluarga ya, keluarga terdekat. Karena kita melihat selesai dia rehabilitasi atau dia selesai dari penjara ya, misalkan hukuman dari penjara, dia akan pulang ke tempat terdekat, yaitu keluarga. Keluarganya ini masih stigma atau tidak dengan si anak atau si suami gitu. Karena kita melihat dari kecanduan itu pasti akan ada traumanya keluarga. Contoh, saya keluar dari rehabilitasi, saya pulang ke rumah, uang ibu saya hilang, pasti nuduhnya ke saya gitu kan. Padahal mungkin hilang di pasar atau hilang di bajai gitu kan. Nah itulah penguatan keluarga itu harus, dan juga penguatan ke sosial masyarakat gitu. Karena kita melihat pecandu nafsa atau korban nafsa itu adalah sampah masyarakat gitu kan. Tapi sebenarnya kita bisa menjadikan sampah yang bisa didaur ulang gitu ya gitu. Intinya kita mesti ada penguatan di tingkat keluarga dan masyarakat. Kalau saya bilang lebih sulit memulihkan pecandu atau keluarga, kalau saya pribadi lebih sulit memulihkan keluarga dibanding pecandu. Karena kenapa sih dia relapse lagi? Mungkin dia tidak dipercaya gitu kan. Dan juga mungkin kalau misalkan teman-teman pecandu yang selesai program atau selesai dari lapas rutan dia pulang keluarga, itu udah kayak anak kecil lagi gitu. Jam 9 malam dia ditelepon, buruan pulang gitu kan. Itu kan berarti kan adanya tidak kepercayaan keluarga gitu ya. Itu memang prosesnya cukup panjang. Keluarga tuh harus ngapain sih? Iya, contohnya kita kan di rehabilitasi ada family support group gitu ya, dengan misalkan contoh ada 30 klien, tapi sebenarnya yang datang kalau kita undang keluarga, dari 30 klien itu 30 keluarga itu paling datang cuma 3-4 gitu ya. Mungkin kebanyakan dia sibuk gitu ya, kerja lah, apalah, rapat lah, saya nggak bisa lah hadir. Jadi kebanyakan juga keluarga ini harus mensupport si anak gitu ya, karena kebanyakan juga dari pihak keluarga ingin tempat rehabilitasi itu kayak laundry. Gue titip anak gue berapa bulan program, 6 bulan program, tahunnya selesai gitu kan. Sedangkan enggak juga gitu, karena harus adanya keterlibatan keluarga gitu. Memang family support group ini penting juga ya buat edukasi keluarga gitu ya. Tapi memang sulit lah gitu ya. Tadi saya estimasikan 30 keluarga kita undang cuma 4. Alasannya yang sibuk apa-apa. Masyarakat ini sangat penting banget gitu ya, untuk membuat stigma diskriminasi untuk korban pengguna nafsa. Karena kita melihat
semuanya ini kita akan berbalik ke sosial masyarakat gitu. Kalau masyarakatnya masih menutup diri atau stigma gitu ya, ya ini nggak akan berubah gitu ya.